Selamat pagi kelas, hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga yang akan membahas mengenai operator dan input. Oke, yang pertama operator. Nah, di sini operator terdiri dari operator increment dan decrement, kemudian ada operator aritmatika, operator logika, dan operator relasi. Yang pertama kita bahas ada operator increment. Jadi di sini operator increment itu simbolnya menggunakan tanda tambah atau plus plus dua kali ya. Kemudian terbagi operator increment itu sendiri terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama itu ada pre-increment, berfungsi untuk menaikkan nilai yang terdapat pada sebuah variabel sebelum nilai dari variabel tersebut diproses di dalam program. Biasanya pre-increment itu dituliskan di depan atau sebelum nama variabel atau nilai yang akan dinaikkan. Kemudian berikutnya yang kedua ada post-increment. Fungsinya untuk menaikkan nilai yang terdapat pada sebuah variabel setelah nilai dari variabel tersebut diproses di dalam program. Biasanya post-increment dituliskan di belakang atau setelah nama variabel atau nilai yang akan dinaikkan. Oke, berikutnya kalau tadi increment, sekarang decrement. Nah, operator decrement itu simbol operatornya kebalikan dari yang sebelumnya yaitu minus minus. Operator decrement terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada pre-decrement dan yang kedua ada post-decrement. Sama juga. Intinya pre-decrement itu fungsinya untuk menurunkan ataupun mengurangi nilai yang terdapat pada sebuah variabel. Bedanya kalau pre ini dia akan mengurangi atau menurunkan nilai sebelum nilai dari variabel tersebut diproses di dalam program. Sedangkan post setelah nilai dari variabel tersebut diproses di dalam program. Kalau pre dituliskan di depan atau sebelum nama variabel atau nilai yang akan dinaikkan. Kalau post dituliskan di belakang atau setelah nama variabel atau nilai yang akan dinaikkan. Nah ini kita buat satu file Kotlin baru. Tuh, pada project sebelumnya buat satu buah file Kotlin baru dan beri nama increment underscore decrement. Jadi kalau kalian mungkin ada yang lupa bagaimana cara membuat file Kotlin baru pada project yang sama, silakan tonton video saya yang di pertemuan 1 ataupun pertemuan 2. Oke, selanjutnya ketikkan code berikut ini. Jadi silakan diketik code-nya dari funmin sampai dengan tutup kurung kurawal berikut ini. Oke, di sini saya sudah membuat satu file Kotlin baru dengan nama increment underscore decrement. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari programnya. Yang pertama, itu pasti kita harus mendefinisikan atau membuat variabel-variabel yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Jadi di sini di sini kita punya 8 variabel ya yang terdiri dari variabel mutable dan variabel immutable. Sesuai dengan pertemuan ini kemarin bahwa variabel mutable itu adalah variabel yang bisa berubah nilainya. Dan kalau immutable berarti di sini dia menggunakan var. Sedangkan kalau dia variabelnya itu tidak berubah ataupun nilainya tetap, berarti dia merupakan variabel immutable dan variabelnya menggunakan val. Jadi di sini yang termasuk dalam variabel mutable adalah variabel x dan y. Karena kenapa dia kita buat menjadi variabel mutable? Karena nanti nilainya ini akan berubah. Karena pada x dan y ini akan kita lakukan operasi increment dan decrement. Oke, itu. Nah, di sini saya buat ya untuk variabel yang pertama itu ada x, kemudian ada y. Di sini tipe datanya integer dan untuk nilainya x saya kasih 7 dan y itu saya kasih 4. Kalau kalian mau rubah ya silakan ya, tidak apa-apa. Kemudian berikutnya di sini ada variabel immutable atau dia tidak bisa berubah atau tetap. Jadi di sini ada 6. Saya kasih nama data 1 sampai dengan data 6 dan tipe datanya integer. Oke. Selanjutnya, nah di sini setelah kita mendefinisikan variabel-variabel yang akan kita gunakan, berikutnya variabel-variabel yang akan kita gunakan itu mau diapakan. Jadi kita masuk ke dalam prosesnya. Ini adalah prosesnya. Data 1 sama dengan min X. Nah, ini disebut pre-decrement. Karena sesuai dengan yang di slide tadi bahwa
Intinya kalau dia minus-minus itu artinya decrement, untuk mengurangkan atau menurunkan nilai. Kemudian, kalau dia simbolnya itu ada di depan atau sebelum nama variabelnya, berarti dia namanya predicrement. Tapi, kalau simbolnya itu setelah nama variabelnya, itu berarti post decrement. Jadi di sini data 1, nah di sini kita bisa lihat bahwa data 1 ini merupakan pre-decrement, data 2 merupakan post-decrement, dan data 3 merupakan hasil akhir dari operasi pre dan post-decrement-nya. Kemudian setelah kita buat mau diapakan itu X dan Y data-datanya, selanjutnya setelah kita melakukan proses, nah output-nya mau apa nih yang bakal kita tampilkan? Nah, di sini yang namanya kalau namanya println itu pasti fungsinya untuk mencetak. Jadi cetakan yang pertama nanti munculnya contoh operator pre dan post decrement. Kemudian yang kedua, di sini data satu berisi dolar data satu. Ingat ya, bagaimana cara mengisi nilai dari variabel itu menggunakan dolar data satu, dolar data 2, dan dolar data 3. Yang hijau-hijau ini merupakan tulisan kita, output yang kita mau keluarnya nanti seperti apa. Oke, itu sudah proses yang pertama. Selanjutnya, di sini ada proses yang kedua. Kalau tadi kita baru sampai data 1 dan data 3, sekarang kita melakukan proses untuk data 4 sampai dengan data 6-nya. Nah, di sini data 4-nya, di sini Y++. Nah, tadi sama juga ya kebalikannya. Berarti kalau dia simbolnya itu plus plus, berarti dia increment, berfungsi untuk menaikkan ataupun menambah nilai. Nah, di sini simbolnya itu setelah dari variabelnya. Berarti ini dinamakan post increment. Data 5 ini plus plus Y, berarti dia sebelum, berarti pre-increment. Dan data 6 merupakan hasil akhirnya. Oke, nah di sini untuk outputnya itu sendiri, kita mau yang pertama nanti kecetaknya seperti ini, contoh operator pre dan post increment. Dan selanjutnya nanti hasilnya sama juga seperti yang tadi, hasilnya yaitu dolar data 4 sampai dengan dolar data 6. Baiklah, kita running project-nya. Ya, di sini setelah kita running, kita bisa lihat bahwa di sini untuk output-nya, yang pertama yang tercetak yaitu contoh operator pre dan post decrement. Kemudian data 1 berisi dolar data 1. Nah, di sini saya akan ngajarin itu apa maksudnya, kenapa hasilnya bisa seperti 665. Jadi di sini ada pre-decrement ya, berarti untuk menurunkan nilai sebelum. Nah, di sini maksud dari pre ini adalah jadi sebelum dia dipanggil, dia itu harus sudah mengurangkan nilainya terlebih dahulu. Sedangkan kalau post, post itu dia harus ibaratnya ya, kalau gampangnya itu 2 kali dipanggil baru dia mau menurunkan nilainya. Begitu. Jadi di sini misalnya data satunya ini kan kita menggunakan X ya. Nah, di sini X-nya itu sama dengan 7. Kemudian data 1 berisi dolar data 1. Nah, data 1 di sini adalah min X. Karena dia pre-decrement, dia harus mengurangkan nilai sebelum, berarti tadi yang X itu nilainya 7, setelah dia terkena operator pre-decrement, berarti data 1 itu menjadi 6. Karena dia harus mengurangkan dirinya terlebih dahulu, sehingga data 1 berisi 6. Oke, 6 ya. Nah, kemudian berikutnya masuk data 2. Nah, data 2-nya di sini sama dengan X min min. Berarti dia menggunakan post decrement. Dia harus 2 kali dulu dipanggil, baru dia mau mengurangkan nilainya. Nah, di sini X-nya tadi ya, bukan 7 lagi. Karena X-nya itu di sini sudah 6, bernilai 6. Berarti di sini data 2-nya ketika dipanggil X min min, ini baru panggilan pertama ya. Panggilan pertama dia masih bernilai 6. Oke, masih bernilai 6. Kemudian dia dipanggil lagi nih X-nya. Di data 3 dia dipanggil lagi sekali lagi. Ini sudah panggilan kedua. Berarti dia ketika di panggilan kedua dia harus sudah mengurangkan nilainya. Jadi sehingga di sini X-nya itu bernilai 5. Itu ya, harus tahu ya bedanya ya. Kalau dia min min X, dia harus mengurangkan nilainya terlebih dahulu. Sedangkan kalau X min min, berarti dia harus 2 kali dulu dipanggil, baru dia mau mengurangkan nilainya.
Nah, berikutnya di sini ada contoh operator pre dan post increment. Nah, di sini kita menggunakan Y. Y di sini kita nilai awalnya itu adalah 4. Nah, di sini data 4 sama dengan Y++. Berarti data 4 berisi, karena dia Y++, dia belum mau mengurangi nilainya, karena baru panggilan pertama nih. Panggilan pertama berarti dia masih bernilai 4. Kemudian di data 5, dia dipanggil lagi. Dipanggilnya di sini ada plus plus Y. Tadi kan kalau plus plus Y berarti dia harus menambahkan, karena ini kita increment berarti dia harus menambahkan nilainya. Kalau dianya tadi 4, berarti dia menjadi 5. Tapi di sini kalian harus ingat, ini sudah panggilan yang kedua untuk Y. Berarti dia harus menambahkan nilainya lagi menjadi 6. Seperti itu ya. Jadi di panggilan pertama dia itu masih bernilai 4, panggilan kedua dia sudah bernilai 5, tapi karena di sini sudah ada plus-plus di depannya, berarti dia harus menambah lagi satu nilai sehingga data 5 itu berisi 6. Kemudian dan data 6-nya itu karena Y terakhir tadi isinya adalah 6, maka di sini data 6-nya berisi 6. Oke, sampai di situ dulu untuk penjelasan operator pre dan post decrement dan operator pre dan post increment. Kita lanjut lagi ke slide. Oke, ini outputnya ya, sama kayak yang tadi untuk operator pre dan post decrement dan operator pre dan post increment. Kita lanjut lagi. Nah, berikutnya ada operator aritmatika. Operator aritmatika itu terdiri dari penjumlahan dengan menggunakan simbol plus, pengurangan minus, pembagian garis miring, perkalian asterisk atau bintang, kemudian sisa pembagian atau modulus itu menggunakan lambang persen. Nah ini pada proyek sebelumnya, buat satu buah file Kotlin baru dan beri nama aritmatika. Ketikkanlah kode berikut ini. Berarti silakan kalian ketik ya, dari funmain sampai dengan tutup kurung kurawal ini. Oke, di sini saya sudah mengetikkan codingan untuk aritmatikanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari codingannya sebelum saya menampilkan output hasil dari file Kotlin ini. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini sama juga kayak yang sebelumnya, mau dimanapun program ya. Pertama kali itu kita harus mendefinisikan atau membuat variabel yang variabel apa saja yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan variabel immutable berarti ya di sini ya karena menggunakan val. Ada 8 variabel. Nah, ini variabel angka 1, angka 2 dan angka 3 dengan tipe data integer. Dan nilainya ini saya tentukan 5, 4, dan 2. Kalau kalian mau mengganti nilainya silakan, ataupun mau mengganti nama variabelnya bebas ya. Kemudian berikutnya di sini ada juga variabel kali bagi jumlah kurang modulus. Nah ini nantinya yang akan melakukan prosesnya ya, yang akan menampung hasil dari proses tersebut. Nah di sini kali itu kita sudah masuk ke prosesnya. Kalau yang di sini tadi kita mendefinisikan variabel, sekarang kita mendefinisikan proses apa saja sih yang akan kita lakukan. Nah, di sini kali di sini saya buatnya bahwa angka 1 dikali angka 2. Gitu ya. Kita masukkan nama variabelnya. Di sini variabel kali. Berarti ini variabel angka 1. Angka 1 itu berisi 5. Dan angka 2 itu berisi 4. Berarti nanti di sini 5 dikali 4. Selanjutnya di sini ada bagi, sama juga. Bagi di sini prosesnya yaitu angka 1 garis miring angka 3. Jadi nanti 5 dibagi 2. Kemudian jumlah, nah jumlah penjumlahan, angka 2 ditambah angka 1. Ingat ya simbolnya ya, kali bintang, bagi garis miring, tambah plus, kurang minus, dan modulus itu adalah persen. Nah ini tergantung kita mau melakukan proses, misalnya kalian nggak suka nih, nah nggak suka Bu angka 1 kali angka 2, saya maunya angka 1 kali angka 3, ya nggak apa-apa, bebas saja. Ini hanya sebagai contoh saja, jadi nanti kalau kalian mau utak-atik di rumah ya silakan diutak-atik lagi. Nah, setelah kita menentukan proses, selanjutnya kita akan menentukan output apa yang akan kita tampilkan. Nah, di sini namanya juga println. Println artinya mencetak. Nah, di sini nanti yang tercetak itu adalah
Hasil perkalian, nah ini bebas ya, yang hijau-hijau ini saya yang buat. Jadi kalau kalian mau mengganti kata-katanya, kalian nggak suka dengan kata-kata yang saya buat, silakan bebas, tidak apa-apa. Asal kalian jangan salah panggilnya di sini ya. Ini kan dolar kali. Karena saya bikin namanya itu kali, berarti kalian juga harus panggil dengan kali. Oke. Nah, karena di sini saya bikin namanya itu kurang, berarti di sini juga saya harus panggil dengan nama kurang. Oke. Jangan sampai kalian misalnya punya adik nih namanya Andi, tapi kalian manggil dia Budi, yang sampai kapanpun si Andi itu nggak bakal dengar karena itu bukan namanya. Sama juga kayak program. Kalau kalian kasih nama dia angka 1, panggillah dengan angka 1. Jangan angka A, itu nggak bakal muncul. Oke, nah ini sudah ya hasil cetakannya ya. Dari hasil perkalian angka 1 kali angka 2 sampai dengan hasil sisa bagi angka 1 persen angka 3. Oke, kita jalankan programnya. Nah, di sini bisa kita lihat hasil perkalian angka 1 kali angka 2. Berarti 5 kali 4 itu adalah 20. Sama ya isinya ya, 20 di sini. Kemudian, hasil pembagian angka 1 dibagi angka 3. Di sini, angka 1 bagi angka 3 berarti 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu kan berarti hasilnya 2,5. Karena di sini kita menggunakan integer, jadi dia cuma ngambil depannya aja, 2-nya saja. Berarti di sini hasil pembagiannya adalah 2. Kemudian di sini ada hasil penjumlahan angka 2 ditambah angka 1. Berarti 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Nah, ini. Selanjutnya, hasil pengurangan angka 2 dikurang angka 3 adalah berarti 4 dikurang 2 itu sama dengan 2. Nah, ini hasil pengurangan angka 2 kurang angka 3 adalah 2. Kemudian hasil sisa bagi angka 1 dengan angka 3 itu adalah 1. 1 dibagi angka 3. Nah, di sini ya, maksudnya itu kenapa hasilnya bisa 1, kan kalau kita pembagian tuh ya, kan 5 nih dibagi 2, itu kan berarti atasnya 2, 2 kali 2, 4, 5 kurang 4 itu kan 1. Nah, 1 itulah yang menjadi modulus ataupun sisa pembagian dari 5 dibagi dengan 2. Oke, sampai di situ. Saya mengingatkan lagi ya, apa variabel apa yang kalian buat, variabel itulah yang kalian panggil ya. Misalnya kalian buat namanya ini kali dengan huruf besar, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalian juga harus memanggilnya dengan kali huruf besar. Itu harus konsisten. Oke, sampai di situ dulu untuk penjelasan operator aritmatikanya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini outputnya sudah saya lampirkan juga di dalam slide-nya. Nah, berikutnya ada input data. Input data adalah sebuah perintah yang mampu meneruskan nilai untuk diproses. Biasanya, input data itu memerlukan perangkat keras input. Cara penulisannya atau sintaksnya itu nama underscore variabel, maksudnya ini bebas ya, nama variabelnya apa, kemudian sama dengan read line. Ingat ya di sini L-nya itu besar untuk read line-nya, jadi kalian harus juga mengikuti bahwa L-nya besar di sini. Kemudian buka kurung, tutup kurung, tanda serunya 2 kali. Seperti itu ya rumusnya. Karena memang bahasanya seperti itu ya kita harus ngikutin bagaimana aturan bahasa Kotlin. Kemudian di sini read line, buka tutup kurung, tanda serunya 2. Kemudian titik to tipe data. Misalnya tipe datanya to integer atau dan lain sebagainya. To integer, buka tutup kurungnya, jangan lupa. Jadi jangan disunat-sunat ya codingannya ini ya. Ini memang sudah aturan bahasa Kotlin, jadi kita harus ngikutin aturannya kalau kita mau menggunakan bahasa Kotlin. Nah, di sini, namun untuk sintaks tipe data string itu menjadi nama variabel sama dengan readline, buka tutup kurung, tanda serunya 2 kali. Cuman sampai situ aja, nggak ada lagi embel-embel to-nya. Kemudian, untuk sintaks tipe data char itu menjadi nama variabelnya sama dengan readline, buka tutup kurung, tanda serunya 2 kali. Nah, ini adalah untuk menampung array-nya nanti. Nanti array akan kita pelajari.
Kalian cukup memahami saja bagaimana cara penulisan input menggunakan bahasa Kotlin. Tolong jangan disunat-sunat ya untuk codingannya ya, karena memang ini sudah aturan penulisan input dalam bahasa Kotlin. Pada proyek sebelumnya, buatlah satu buah file Kotlin baru dan beri nama input. Kemudian ketikkanlah kode berikut ini. Silakan diketik dari funlin sampai dengan tutup kurung perawal. Oke, di sini saya sudah mengetikkan codingan untuk inputnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari maksud dari codingannya ini. Sama juga, kita harus mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan dua buah variabel, variabel immutable, dan di sini ada variabel nama dan ada variabel umur. Nama dengan tipe data string dan umur dengan tipe data integer. Selanjutnya, kita masuk ke proses instansasi. Nah, di sini kita bakal mencetak masukkan nama Anda. Tulisnya seperti ini ya, masukkan nama Anda, jangan kalian menuliskan nama kalian. Jadi di sini print, petik 2, masukkan nama Anda, dan di sini ada spasi. Spasi di sini, jadi nanti akan ada jarak antara masukkan nama Anda dengan inputan dari usernya. Kemudian di sini, karena tadi kita buat variabelnya itu adalah nama, berarti nama sama dengan readline, buka tutup kurung tanda seru. Nah, seperti yang di slide tadi, ini ya. Nah, ini untuk string, sintaks tipe data string menjadi nama variabel sama dengan readline, buka tutup kurung tanda serunya 2. Sama ya, jadi sudah mengikuti aturan bahasa Kotlin-nya. Nama variabelnya itu adalah nama, kemudian sama dengan readline, buka tutup kurung, tanda serunya 2. Selanjutnya, kita meminta usernya untuk memasukkan umur. Jadi di sini kalian ketikkan saja masukkan umur Anda. Nah, di sini variabelnya yang kita gunakan adalah variabel umur. Umur di sini tipe datanya adalah integer. Nah, kita lihat bagaimana aturan penulisan untuk integer. Nah, di sini, karena di sini cuma ada string dan char, berarti integer itu menggunakan ini, nama variabel sama dengan readline, buka tutup kurung, tanda serunya 2, to, tipe datanya apa? Misalnya to integer, to in. Oke. Nah, di sini, nama variabel, nah ini ada umur, kemudian readline, buka tutup kurung, tanda serunya 2 kali, titik to in, buka tutup kurung. Jadi jangan sampai lupa, jangan disunat-sunat codingannya. Nah, selanjutnya di sini ada println buka. Nah, ini untuk outputnya ya. Kita sudah masuk ke outputnya, namanya juga println untuk mencetak. Nah, di sini println-nya saya kasih kosong. Kosong ini artinya dia akan membuat baris baru ya, supaya ada jarak antara inputan user dengan hasil yang akan kita tampilkan. Nah, di sini println, nama Anda, titik 2, siapa. Nanti dia akan membaca $nama, jadi dia akan mengambil nilai yang dimasukkan oleh si user itu melalui variabel nama. Kemudian di sini ada println lagi, umur Anda, kemudian $umur. Jadi umurnya itu akan diambil dari variabel si umurnya. Kemudian di belakangnya ini ada embel-embel kata tahun. Jadi nanti kita tidak perlu menuliskan kata tahun di belakangnya. Nah, di sini kita langsung jalankan saja programnya. Nah, di sini ya langsung kalian lihat ya, masukkan nama Anda. Jadi kita diminta untuk memasukkan nama. Nah, di sini saya coba nama saya sendiri ya. Oke. Kemudian kita tekan tombol Enter yang ada di keyboard. Kemudian masukkan umur Anda, 29. Kalau sudah selesai, tekan tombol Enter lagi. Nah, dia akan mencetak hasilnya itu apa? Nama Anda, Dwi Sylvania, umur Anda 29 tahun. Jadi dia akan membaca apapun input yang dimasukkan oleh si user. Jadi misalnya nih, misal ya, kita coba lagi. Masukkan nama Anda. Saya tulis namanya Andi Lau. Kemudian umurnya misalnya 17 tahun. Nah, nanti dia munculnya juga nama Anda Andi Lau, umur Anda 17 tahun. Jadi di sini dia akan menyesuaikan inputnya dengan output yang akan dihasilkan.
Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan inputnya. Kita lanjut ke slide. Nah, ini untuk outputnya sudah saya lampirkan ya di slide. Silakan dipelajari lagi nanti di rumah. Oke, next. Nah, di sini tugas kita di rumah. Karena tadi kita sudah mempelajari tentang input, mempelajari tentang operator. Nah, selanjutnya silakan kalian buat tugas. Ini adalah nanti kalian, kalau tadi kan kita cuma disuruh memasukkan nama dan memasukkan umur. Jadi di sini saya minta untuk kalian memasukkan nama barang, harga barang, jenis barang, dan banyak barang. Berarti di sini, kalau kita lihat di sini ya, berarti nanti kita punya 4 variabel. Kalau kita lihat dari pertama, awalannya ini, kita punya ya 4 variabel, yaitu kalau tadi variabel nama dan variabel umur, sekarang kita punya 4, yaitu variabel nama barang, variabel harga barang, variabel jenis barang, dan variabel banyak barang. Jadi ingat tadi yang pertama adalah kita harus mendefinisikan atau membuat variabelnya terlebih dahulu. Sini kita sudah tahu ya bahwa kita punya 4 variabel. Nah, selanjutnya di sini karena dia membutuhkan inputan dari user, berarti kita harus menggunakan read line. Jadi kalian sesuaikan ya untuk nama barang dan jenis barang ini biasanya tipe datanya string. Kemudian untuk harga barang dan banyak barang ini tipe datanya integer karena dia menyangkut dengan angka-angka dan membutuhkan perhitungan. Jadi kita menggunakan tipe data integer. Nah, selanjutnya nanti outputnya akan seperti apa? Nah, di sini ada nama barang, buku tulis, sesuai ya, input yang kita masukkan dengan output yang dihasilkan. Nah, kemudian di sini ada bedanya. Di sini ada satu lagi nambah, total harga barang adalah 50.000. Berarti nanti kalian akan buat satu variabel lagi untuk menangani si total ini. Nah, setelah kalian buat variabel totalnya, jangan lupa sama kayak yang tadi ya, yang di operator aritmatika. Kalian tahu kan ya bagaimana cara menghitungnya? Misalnya nih, kalian beli permen 5 buah, harga satu permen Rp200. Berarti kalian harus membayar totalnya itu adalah Rp1.000. Jadi itu ya, sama saja. Sama caranya itu, bagaimana cara menghitungnya, ya kalian terjemahkan lagi. Oh ini berarti nyari totalnya berarti banyak barang dikali dengan harga barang. Nah, silakan kalian buat di rumah, kemudian nanti kumpulkan di classroom. Nanti akan saya ajarkan bagaimana caranya. Nah, kalau sudah, nanti kalian kirimkan di classroom itu adalah ini ya. Nah, di sini karena kemarin saya nyimpannya itu, filenya itu adalah di C, kemudian nyimpannya di user ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri direktori penyimpanan kalian di mana. Di sini user Win10 kalau saya. Kemudian ada folder idea project. Dia biasanya buat folder sendiri untuk menampung file Kotlin project kita. Itu adalah folder idea project. Kemudian di sini project saya itu adalah project coba Kotlin. Yang ini ya. Dan di sini project coba Kotlin. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri di mana direktori penyimpanannya kalian. Kalau saya kan di C, user, Win10, idea project, kemudian project coba Kotlin. Nah, kalian silakan cek punya kalian di mana nyimpannya. Nah, ini sama ya saya ya. Saya lihat sendiri C user, Win10, idea project, kemudian project coba Kotlin. Nah, di project coba Kotlin tadi, kan kita buatnya di folder src. Buka folder src-nya. Nah, karena tadi saya buat misalnya input ya, yang input tadi. Nah, silakan kalian kopikan. Ini saja yang kalian kopikan di classroom-nya. Jadi ini yang kalian upload di classroom-nya. Oke, kita sudah sampai di akhir slide. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menyimak, mempelajari, dan mempraktekannya di rumah supaya ilmu pengetahuan kita pun bertambah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.